Buat dia serasa mati ya. Buat dia Iya, kayak nggak ada semangat dulu. Ini pocong gila namanya nih, pocong gila. Pocong gila. Takut kakinya kesakitan deh, bunyi klok gitu. Ayo kia. Rambutnya digelung. Oh gitu. Habis itu Kayak suntil. nyisir, nyirih. Nyuntil. Kena eta cuy. Oh, Eta racun. Dia teh laki. Buang saja itu burungnya. astaga. Pecahin telurnya. Manuk sialan gitu. Ulah ngaceng deui eta manuk. Untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang belum subscribe tapi sering nonton, ayo dong subscribe agar kami terus semangat untuk membuat tayangan yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, komen yang positif dan juga share. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang pasien yang berasal dari Cianjur, namanya Mbak Darsiti. Beliau bekerja rumah tangga dan mengalami keluhan yang dirasakan berlarut-larut, sudah berobat nggak sembuh-sembuh, terus sangat mengganggu karena pekerjaannya jadi nggak konsen gitu. Bisa diceritakan Mbak Siti apa yang dirasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Panglima Langit? Iya, saya jantungku berdebar-debar gitu, gak enak. Awal-awal ini aku bawaannya ngantuk gitu. Kalau yang dulu mah enggak, dulu mah suka susah tidur, kalau sekarang enggak. Jadi ngantuk bawaannya. Keluhan itu sudah berapa lama dialami? Tahunan ya hitungannya? Iya, kayaknya sih. Artinya bukan dalam waktu 1-2 hari tapi sudah tahunan gitu. Awalnya nggak bisa tidur. Itu pada saat Mbak di tempat kerja atau waktu masih di kampung? Di kampung. Di kampung sudah sakit? Iya, udah. Jarang tidur itu. Kalau semalam kadang-kadang semalam nggak tidur. Kalau akhir-akhir ini ngantuk bawaannya. Jadi terganggu dong pekerjaannya? Iya. Jadi di kampung sudah ada gangguan, tapi ya mungkin dipikir bukan masalah besar gitu ya. Iya. Tetap berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Ternyata di tempat kerjanya juga mengalami hal yang sama, susah tidur, ngantukan. Iya. Terus apa tadi jantung berdebar-debar. Iya. Jadi gemeteran, kayak badan kayak lemes gitu. Padahal udah makan, Iya, walaupun udah makan gitu kayak lemes aja kayak nggak ada tenaga gitu. Iya. Terus katanya gelisah ya. Iya. Terus tadi katanya mau ketemu Panglima aja, nggak tahu kenapa. Iya, jadi Ini gitu gemeteran. kayak grogi gitu. Padahal biasanya sudah pernah ketemu nggak begitu ya? Enggak. Panglima bisa tolong dipantau apa sebenarnya yang terjadi dengan Mbak Siti ini? Apa benar di badannya ada sesuatu gangguan gitu yang sifatnya non medis? Saya melihat tubuhnya terbungkus kain kafan ya, yaitu terbalut pocong. Di sini kelopak matanya saya lihat ada lingkaran bulat hitam. Habis itu saya lihat lagi siluman nenek-nenek di badannya menempel. Kakinya seperti sama badannya terlilit ular. Ada jarum juga kayak menancap di dadanya, di kepalanya, jarum segini panjangnya itu. Ini kalau saya lihat seperti santet ya. Jadi Mbak Siti ini yang saya lihat mau dibuat gila, gagal fokus dan tidak bisa bekerja, sakit-sakitan terus dan akhirnya ya itu gila gitu. Ke arah sana saya lihat tujuan orang yang menzolimi Mbak Siti ini seperti itu gitu. Padahal Mbak Siti merasa nggak punya musuh ya? Enggak, saya nggak pernah nggak punya musuh saya. Tapi Mbak Siti merasa penasaran ya karena itu Iya. menghubungi Mata Langit karena Mbak Siti melihat kalau di pengobatan Mata Langit itu bisa diketahui gitu akar permasalahannya, sumbernya. Cuma ada pesan nih biasanya dari Panglima, kalau sampai tahu orangnya ngerjain siapa nggak boleh dendam loh. Enggak, saya nggak akan dendam. Yang penting untuk bahan pembelajaran aja ya agar kita berhati-hati gitu. Jadi gimana Panglima? Apa kita langsung mediumisasi? Ya untuk memastikan sosok yang memang menempel di badan Mbak Siti ini
Nanti kita akan lakukan mediumisasi, saya akan tarik semua setan-setan yang selama ini mengganggu karena saya melihat wujudnya sudah nyata sekali, melekat di badannya dan udah mulai menampakkan diri dari tadi. Ini sekarang apa yang dirasakan Mbak Siti? Berdebar-debar. Saya lihat kok kayak nggak berani natap ke Panglima gitu Iya. dari tadi. Hah? Ya udah kalau gitu langsung aja kita mediumisasi Panglima. Boleh. Ya, kita lakukan proses mediumisasi sebelum kita terapi Mbak Siti. Silakan Panglima. A'udzubillah syaitanirrajim. Bismillah. Allah. Nanti Mbak Siti bisa langsung tanya-tanya. Ini adalah sosok yang menempel di badan Mbak, ditarik Panglima untuk diinterogasi. Siapa kamu? Ngapain di badan saya? Ikat tali, ikat di talian, Siapa yang diikat? di talian. Sahanu di talian. Bahasa Sunda. Nah, make di talian. Sahanu nita. Awewe, Saha. ayah, Coba apa artinya Mbak jelasin? Siapa yang nyuruh? Dia bilang yang nyuruh perempuan. Iya. Oh, jadi kamu disuruh seorang perempuan untuk ngikat Mbak Siti gitu. Maksudnya naon? maksudna aing teh kararasa jeung maneh. Nah, make kararesel. Apa artinya kesel? Oh, kamu marah, kesel sama Mbak Siti. Gara-gara masalah apa? Masalahnya apa? Lanjut geus kadung era atus sakalian we jeung orang di talian. Maksudnya udah terlanjur gimana? Coba berbahasa Indonesia biar kita paham. Tetiasa Awalnya gimana kok bisa kamu ngikat Mbak Siti itu? Masalah apa? atuh geus nyaho Maksudnya naon? naon geus nyaho kan aing teh resep Resep itu? Suka. Oh, kamu suka sama siapa? kalaki maneh. Oh, Suka sama suami saya. suka sama suamimu. Oh, jadi kamu perempuan suka sama suami Mbak Siti. Saha ngaranna? Rek naon geus nyaho maneh teh Kenapa? Gak boleh tahu? Udah tahu kenapa. dibere nyaho deui. Kamu sudah tahu emang ada perempuan yang suka. Duh, berarti kan kamu ini sudah mau ngerebut suami orang, istri yang kamu rebut pun kamu bikin sakit gitu. Jahat banget kamu ya. Dan naon geus kadung dibejakeun geus kadung atuh sakalian we ayeuna manehnya Jahat. Artinya apa? Udah Udah terlanjur terlanjur diikat, itu tahu katanya. diikat. Dikasih tahu. aing geus bubaran maneh teh Maksudnya? Maksudnya, wana maksudnya kudu bubar deui sarua. sarwanana jeung aing. Apa maksudnya, Mbak? Maksudnya harus cerai saya. Oh, jadi kamu Dia sama suamimu? dia tuh udah cerai sama suaminya. Oh. Jadi maksudnya saya juga harus cerai. Loh. Kok bisa begitu? Emang Mbak Siti punya salah apa sama kamu? Teu mikiran ari eta teh salah lain eta teh benar. Gak mikir itu salah benar. Mbak Udah mikir kesel. salah bener. Loh, kok kamu kesel sama Mbak Siti? Mbak Siti punya salah apa? Coba perjelas dulu. Kamu suka sama suaminya? Itu aja udah salah. Kok jadi Mbak Siti yang kamu Maneh salahin? geus nyaho abdi ge tos bebeja heueuh abdi teh heueuh pelakuna. Artinya? udah dikasih tahu saya pelakunya katanya. Oh, jadi perempuan itu pernah ngomong sama Mbak secara Kan face to udah face? tahu kan saya udah itu pernah. Cekcok mulut. Pernah? Iya, enggak dikasih tahu jangan kalau mau sama cowok jangan suami orang. Kamu ngambil dukunnya di mana untuk ngikat Mbak Siti? Rek nyaho di mana Sukabumi juga? atuh Gampang Surade? teu lain Dari mana? Cibadak? tuh maneh pancan datang ke tempat aing. Apa? Belum datang ke tempat saya. Oh, Geus nyaho nanti maneh suatu teh. saat nyampe. Di mana tempatnya? Geus nyaho maneh teh ke tempat aing. Gak ada apa-apanya tempat kamu matanya.
Kamu kok merasa hebat sih tempatmu? Emang korbanmu banyak? Nggak ada udah? apa-apanya tempat kamu. Aduh, Saya geret semua nanti. Hah? mane nu gawe kaributan nu di kampung aing. Maksudnya kampung dia itu pernah terjadi keributan gitu? Iya pernah sih. Kan dia perempuan itu kan pisahnya jadi sama cowok lain, sama suami saya tutup-tutupin. Udah tahu, udah bertahun-tahun tuh Bu. Oh, jadi sebenarnya kamu udah tahu. Udah tahu. Aku pikir nggak lanjut gitu. Jadi kamu sudah berapa lama ngerjain Mbak Siti tuh? Sudah berapa tahun? Geus lila bareto tea maneh nyaon ka aing. Kamu nyak tahu. Tadi yang terlihat oleh Panglima itu teman-teman kamu. Ada ular. Apa tugasnya ular? Coba dong bahasa Indonesia biar aku. Iya nyaon aya naon di awakna. Geus lila aing teh teu aya nu nyaho Nggak ada di yang tahu. awakna maneh. Oh, jadi kamu ngumpet di badan Mbak Siti nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kamu bangga bisa ngerjain tanpa ada yang tahu. Saya tahu. Untung Mbak Siti ketemu Panglima. Saya tahu. Langsung Panglima bilang Mbak Siti ada gangguan tuh gitu. Maksudna aing teh kitu. Maksudnya ngumpet jangan sampai ada yang tahu. Ternyata ketahuan. Berarti kamu apes. Kunaon maneh teh aing teh gawe maneh teu betah di imah kelempang ka mana wae atuh maneh teh ka dieu. Oh, maksudnya dibuat nggak betah kerja, nggak betah. Betah di rumah. Jalan kemana? Sana kemari. Ternyata kok kemari ya? Ya udah berarti kamu udah sampai pada ajalmu. Dia diantarkan Allah kemari. Hmm. Karena ada setan di badan dia seperti kamu. Biar dia selamat, biar dia sehat dari setan-setan seperti kamu. Dan biar berakhir petualangan kamu. Ini sosoknya apa, Panglima? Nenek. Oh, nenek-nenek. Jadi kamu nenek-nenek. Terus ada Di mana ta? ada ular. Dukunnya dari mana? Di Lebak Lebak mana? Di Lebak mana? Daerah teman Mbak ada yang nama Lebak. Lebak tuh bawah artinya. Oh, Di bawah. dina kacai teh ya. Kacai. kaca itu apa? Kamar mandi. Maksudnya kacai kamar mandi. Coba bahasa Indonesia dong, aku bingung ini loh. Teu bisaeun. Bisa lah, pasti bisa kamu. Kamu kan ngikutin manusia. Coba jelasin, nenek-nenek, siluman ular, terus apa lagi? Yang bikin Mbak nggak bisa tidur siapa? Pocong nih jangan-jangan. Ya Panglima. Tuh kan, pocong Mbak. Pocong bikin apa? Buat dia serasa mati ya. Buat dia Iya kayak nggak ada semangat dulu. Buat dia serasa mati. Jangan lepas Panglima. Buat jantungnya berdebar-debar. Kasihan Ismi kakinya sakit hati. Udah stop kamu. Biarin. Ini pocong. Astagfirullahaladzim. Ini pocong gila namanya nih. Pocong gila. Pocong gila. Takut kakinya kesakitan loh, bunyi klok gitu. Udah stop. Ketuanya siapa di badan Mbak Siti? Ada apa? Suaranya kayak gitu, apa itu? Apa kamu? Ya, kamu siapa? Kayak suara burung bukan? Coba kamu tenangkan diri, kamu ceritakan. Apa kamu sosoknya? Terus? Hah? Biarin. Gak takut Biar dia tidur terus. Oh, yang bikin Mbak ngantuk kan tuh. Mbak kan Biar dia ngantuk tidur dulu. terus. Dia bawaannya mau tidur. Kan tidurnya begini waktu jadi pusing. Waktu sakit. Oh iya benar. Pusing. Buat pusing. Buat tidur mulu, nggak bisa bangun.
Kamu rupanya yang bikin Aing. Mbak Siti ngantuk. Aing. Aing. Lemes. Ya. Aing. 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 Gawe. Aing. Gawe. Aing. Kamu bikin Aing. 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 yang bikin jantungnya berdebar-debar siapa? Aing. Kamu Aing. juga bikin jantung berdebar-debar terus bikin apa lagi? Aing. Aing. Ayah. Di dia. Punggung. Oh, yang waktu Mbak sakitan itu. Ayah. Yang sakit ini Bu. Di dia. Kayak ada jarum gitu. Iya. Aing. Nyaun. Aing. Takut lihat Panglima. Aing. Apa? Aing. Artinya? Ayah di dia nu di dia. Oh, tadi terlihat oleh Panglima yang di sini ya? Jarum. Letik. Ketahuan kamu walaupun Letik apa? Jarum. kecil Jarum. ketahuan. Karat. Jarum berkarat Jarum kecil. karat. Kok bisa ketahuan sama Panglima ya? Kalau sakit di sini dari kamu juga saya Udah sakit. iya sakit. Kadang kadang kayak ditusuk jarum gitu. Tega kamu naon make aya di badan abi naon? Rek. Nyingkiran. Maneh. Padahal abi ka maneh bager, tapi manaha maneh jahat. Di mana sekasa laki orang lain. Kamu suka sama suaminya Mbak Siti. Mbak Siti kamu kerjain. Nah, suaminya kamu kerjain juga nggak? Suaminya Mbak Siti kamu apain? Kamu buat lupa sama anaknya. Aing. 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 Aduh. Kamu apain? Pelutna. Perutnya suaminya diapain? Pelutna. Maneh. Suamimu sering sakit perut. Maneh. Perutnya naon perutnya? Ular. Oh, jadi ada ular di perutnya. Ular. Di perut siapa? Ulah. Ada. Iya, ada ular di mana? Ada. Sok. Ningali. Ayah eta. Aya naon? Ayah eta. Awakna. Nyareri kabeh. Ieu lututna. Suamimu sakit. Maneh. Kamunya. Maneh. Mbak Siti, ya kamu masih banyak ya rupanya kamu kerjain ke Mbak Siti ya, bukannya dibuat sakit, ngantuk, Iya. punggungnya, Iya, kakinya nyareri juga. kabeh. Iya. Kamu apain itu lututnya kok bisa sakit? Ular. Ada ular duduk di situ. Ayah ular. Ular, nenek-nenek, pocong, terus apa lagi? Ketuanya siapa tuh di antara mereka? Nini. Nenek-nenek. Ayah Nini. Ayah Nini. Ini naon? Bukan siapa nenek? Ini lampir. Oh, neneknya bukan nenek yang memelas, nenek yang serem ya? Nini gayot. Nenek gayut kayak mana tuh? Seperti apa tuh wujudnya? Rambut acak-acakan. Ni gayot. Iya. Ni gayot kieu. Rambutnya digelung. Oh, gitu. Habis itu Iya. rambutnya digelung warna Kayak suntil. nyisir, nyirih. Nyuntil. Heeh. Nyuntil Ari tuh. iya aya kena eta cuy. Oh, Eta nyirih. racun. Pakai Eta pinang racun. yang warna coklat hitam itu loh. Ikayo. Itu diludahin beracun gitu. Kalau kena ludah itu Goa. apa akibatnya? Goa naringgul. Oh, dari Naringgul. Di mana naringgul? Gua. Ada gua Goa. di sana. Mbak deket sini biar masuk sana. Goa naringgul. Di mana gua naringgul tuh di mana? Ayah. Cici tengkor kali. Di mana? Kalebak. Cawi tali. Dukunnya dari situ. Eta tak guruna.
Iya, guru spiritualnya, dukunnya. Ada gurunya. Aduh, pan eta pengasihanana laki orang teh ya. Atuh kabeh lalakina pasti hayangan. Pasti semua suami orang suka. Oh, pakai susu Karena pengasihan. memang harus suami orang. Kenapa targetnya suami orang? Apa nggak mikir perasaan keluarganya? Nini gayot, Ini Gayot nggak punya hati ya? Nini gayot, Emang Nini Gayot lemurna di Cawitali. di kuat. Goa. Kena cai, lewat kencai, kayak goa batu. Banyak batu, banyak bukit situ. Wahangan. Jaket. Saya mau tanya, berarti suaminya itu suka sama perempuan ini bukan murni ya? Karena dikerjain ya? Karena kamu pelet? Karena susu kamu itu? Kok bisa lupa sama anaknya? Biarpun dia sudah tidak bersama saya, tapi pasti sudah tidak bisa nyatu lagi karena saya memang mengganggu laki-laki yang senang bermain-main. Karena suamimu bukan hanya denganku saja. Emang kalau suami yang setia kamu nggak bisa ganggu? Tidak, karena dia bersungguh-sungguh dengan hatinya, dengan mantap hatinya, kuat hatinya, tidak bisa. Digoyahkan. Iya. Ini buat pelajaran juga nih, Panglima. Jadi jangan hanya nyalain mereka, jadi pihak manusia pun ada salah juga ya. Tapi tetap kamu juga salah, kamu kan nggak punya hati. Buktinya dia lupa sama anaknya. Citengkot, sian, ai, sian. Kita pernah loh ke Citengkor. Sian. Berarti kita pernah ke tempat kamu ya, Mana? ke tempat Pak Jujun. Ya kan? Panglima. Kamu kenal Panglima Langit? Citengkot. Iya benar, Panglima pernah ke sana memang. Apa jangan-jangan dia yang di Batu itu Panglima dekat rumah Mak Jujun? Kenapa dia? Ini udah bukan nenek Gayet lagi ya? Siapa? Siapa kamu? Kok ketawa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sampai ke tempat ini, rezekimu bagus. Amin ya Allah. Siapa ini? Berjumpa lagi. Siapa kamu? Saya tidak bicara denganmu. Dia orang wilayahku. Emangnya kita pernah bertemu? Kau tidak ingat kegaduhan setan Sumatera? Oh iya, yang di Mak Jujun. Yang di Citengkor, Naringgul. Kita datang ke sana membersihkan rumah Mak Jujun. Apakah Anda di sana saat itu? Dia itu waktu kalian datang Ya. ingin sekali menjumpai kalian. Oh, ya. Tapi dia tidak ada kemampuan karena keterbatasan keadaan Bener. untuk menjumpai kalian. Semua lingkungannya menemui kalian. Dia hanya memikirkan saja, tapi hatimu sampai kepada tempat ini terutama dia. Iya, memang Mbak Siti bilang waktu itu. Iya, saya sangat mau gitu, mau ke Citengkor. Ketika Panglima datang ke sana. Iya tahu, makanya aku lihat temen-temen dipoto sama ibu kan saya lihat. Teman-temannya pada posting. Iya pada posting dipoto sama ibu. Aku mau ke sana tapi aku gimana gak ada yang bawa gitu. Ya, sampai Rezekimu, Mbak. Aman. Sudah tidak ada apa-apa lagi karena kalian terutama kau Panglima
Tatu. Oh, jadi rumah Mak Jujun sudah aman ya? Aman. Alhamdulillah. Banyak netizen yang nanya. Sekarang gimana keadaannya? Ini udah ada kesaksian nih dari makhluk gaib yang di sana yang bisa menceritakan. Sana sudah aman ya? Alhamdulillah. Kami harus panggil apa ini? Oh, panggil Aki aja. Saja. Aki yang ada di mana di sana? Di batu. Di batu besar depan rumah Mak Jujun. Iya. Iya ya, yang waktu itu sempat heboh dikira Aki penyebab kegaduhan itu, padahal bukan Aki. Padahal setannya dari Sumatera ya. Tidak usah takut dengan kebenaran yang belum terungkap. Alam pasti mengangkat tentang kebenaran itu sendiri. Saya diam saja, tapi terbukti bukan. Aki, Benar. saya mau nanya, ini mewakili netizen, apakah anaknya Mak Jujun akhirnya kembali ke Sumatera membawa bingkisan? Semua terkendali ketika memang sudah ada kesepakatan. Saya sebagai yang tidak terlihat justru merasa saya terhormat karena beliau sebagai manusia itu mempunyai ketegasan, keberanian untuk menghadapi kami. Karena semakin manusia itu kuat, justru kami semakin melemah. Dan disitulah jika memang ada permintaan di antara kaumku, Iya. dia mengatakan dengan jelas, ya sudah, tidak usah bertele-tele. Kalau memang mau berdamai tidak usah pakai persyaratan apa-apa. Kata-katanya sampai apa ya Ki? Terus gimana Ki? Minta dibawakan pisang apa? Itu. Saya ingat ketika dia berbicara seperti itu, jiwanya yang berkata dengan penuh keyakinan, dan disitulah aku dan kaumku, inilah manusia yang sesungguhnya, di mana keyakinan dan kekuatan itulah yang membuat kami merasa tunduk kepadanya. Iya. Tapi jangan tanyakan kekuatan kami. Di mana ada keraguan di hati manusia, disitulah kami mengambil kekuatan dari manusia itu sendiri agar kami menjadi kuat. Begitu pemerintah. Ilmunya bagus ya. Makasih Aki. Jadi aman saja. Aman ya. Haknya dia mau kembali. Dia manusia. Dan saya pun tidak menyalahkan sebangsa saya. Iya. Tapi saya hanya menilai. Sama seperti manusia menilai sesamanya, paling pandai menilai. Apalagi membaca. Tapi dia tidak pandai membaca dirinya sendiri karena matanya tidak sampai kepada telinganya. Gitu ya. Jadi udah nggak ada masalah ya keluarga Mak Coba Jujun. kamu ingat-ingat, Iya. Gelis, perkataan saya. Iya. Manusia pandai Iya. membaca sesamanya, tapi manusia tidak pandai membaca Diri dirinya sendiri. karena matanya tidak sampai ke telinganya. Kecuali pakai cermin. Kecuali pakai cermin Ki. Itu berarti melalui perantara. Oh iya. Yang jahat sama Mbak Siti tuh siapa sih Ki? Takdirmu, jika kau tidak melangkah ke sini, kau tidak Bisa gila akan dia. tahu apa yang terjadi dalam bertahun-tahun dia dalam kesedihan, tidak pernah mau cerita kepada siapapun, bahkan orang tuanya pun tidak tahu penderitaan batinnya, sampai dia harus menyeberangi lautan, menyeberangi Oh, ya. pegunungan Sempat bekerja di luar negeri waktu itu ya? untuk anaknya berjuang sendiri. Luar biasa ya perjuangannya. Sini Mbak Siti. Memang perempuan yang teraniaya Pindah sini. pasti akan sampai ke tempat ini. Iya. Sepertinya cerita kalian menampung orang-orang. Aduh, bahasanya Aki kayak anak muda aja derita Iya. lo gitu. Memang selalu gitu Ki. Kau bekerja di sini, jangan pergi kemana-mana. Ini Mbak Siti di sebelah sini tempatmu. Ki. Mbak Siti di sebelah sini.
Ya ini. Oke. Gimana Ki? Jadi Mbak Siti memang Di sini siapa tadi? udah pindah Ki. Tadi saya melihat dia. Kok saya bisa tertipu? Nggak tertipu kok. Saya Bang Aki kan merem nggak melek. bukan, saya melihat yang anggun dan ayu. Oh. Siapa yang anggun dan ayu? Mbak Siti. Kasihan tapi dia Ada yang lain di dianiaya. sini. Hah? Kemuning. Oh, ada kemuning. Aki genit lihat kemuning terpesona jadi nggak kelihatan Mbak Sitinya. Saya lebih baik ke sana saja. Tuh kan. Jadi menurut Aki Mbak Siti sebaiknya diobatin ya. Oh iyalah, itu diobatinnya harus. Itu nggak usah ditanya. Maksudnya selain diobatin masalah dia sama suaminya bagaimana? Manusia yang sehat itu pikirannya sehat, di mana dia sakit, dia itu harus diobati. Tapi kalau pikirannya yang sakit, dia susah untuk berpikir diobati atau tidak. Nah dia dua-duanya sakit badannya, sakit pikirannya. Iya. Ini harus dilepkan ke dalam lautan ini. Lautan gentong. Yang harus diobati dia sendiri atau suaminya juga? Apakah suaminya patut dipertahankan? Kok ketawa Ki? Masih mau? Gimana? Sok, mana teh? Hayangan, kalaki mana? Mana teh geus dibuang? Oh, maksudnya apa? Sudah dibuang. Oh, Kunaon atuh? gak usah dipertahanin gitu maksudnya. Itu mah terserah Mbak Siti ya. Heeh, sok. Dia cinta kali Ki, tapi menderita gimana Ki? Cinta, manusia itu mengatakan cinta itu buta. Ya, Kamu benar itu. Gimana menurut Aki? Bener gak cinta buta? ya. Harusnya Buta tanda kutip itu. jangan-jangan nih Aki ngomongin dari sendiri nih. Bukan. Aku tahu yang dirasain Aki. Udah mengatakan cinta itu buta. Gitu. Sebenarnya itu sebuah ketololan gitu, sebuah kebodohan. Cintai dulu dirimu. Kamu aja tidak cinta sama dirimu. Bagaimana kau mau dicintai orang sementara kau tidak mencintai dirimu sendiri? Jangan buta. Sayangi dirimu. Percantik dirimu. Berpakaianlah yang rapi, yang bagus. Tubuhmu punya hak untuk didandani. Selama kau menghargai dirimu. Contoh ini di sebelah saya. Maksudnya Aki saya? Kenapa saya Ki? Dia menghargai dirinya. Oh, terima kasih Ki. Cantik. Orang jadinya menghargainya karena dia rapi dan cantik. Oh, makasih Ki, mekar hidung saya Ki. Mahade kayak aya nu asup ke hirung maneh. Apa ada yang masuk kena hidung? Jadi begitu. Cinta buta. Nggak boleh buta cinta tuh ya. Naon teh, ieu teh maaf. Goblok. Cinta buta tuh dalam tanda kutip sama dengan Goblok. Tak aya Soalnya abadi di apa? diem, ah. Kalau Mbak Siti mah pertimbangannya keluarga, anak gitu Ki. Ya kan Mbak? Iya. Takutnya anaknya terganggu Mau ya. ditimbang kumaha? Tak aya timbangan mana ngegajlok we sorangan. Tetap nggak bisa ya. Nggak seimbang. Dia saya bicara pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa bagus, bagus. Jakarta. Iya teh Jakarta ya, lo gue. Iya, iya. Kamu bilang itu pertimbangan. Ya gelis. Iya. Sok di pikiran. Dia mau menimbang sama siapa? Wah ini teh kepletot, dia teh ngomong bahasa Indonesia nak kumaha ya. Jadi dia mau menimbang, iya teh kumaha ya, iya nimbang.
timbang ieu kieu ieu teh di tengah aya eta. Iya. Atuh nu ditimbang ieu teh aya geus lempang. Dia sorangan ngegajleg. Oh, Atuh berat sebelah. Kumaha ditimbang-timbang deui? apanya yang ditimbang? Heeh. Nggak ada bobotnya sama sekali. Orang dianya sudah tidak ada. Jadi nggak bisa dipertahanin lagi gitu. Kieu. Kalau dia cinta buta. Kalau dia sayang nggak usah ke kamu, ke anak. Iya. Dia teh laki. Buang saja itu burungnya. Astaga, Pecahin telurnya. Astagfirullah. kok sadis amat Ki? Punten ieu teh. Puntennya. Atuh, nana kumaha atuh. Iya, benar. Panglima laki-laki tidak bertanggung jawab. Iya benar. Dia sudah ngebrojolkeun. Iya. Dibawa-bawa eta. Amanah Allah disia-siain. Nah, eta poinna. Eta teh poinna. Ieu teh lain maneh nu ngabere. Bukan kamu yang ngasih, tapi itu yang kuasa. Ini saya titipkan. Banyak orang pengen. Nggak dikasih, ini udah dikasih, dibuang, disia-siakan. Kumaha eta manusia goblok eta teh. Sok we, tebas we burungna eta. Manuk sialan kitu. Ulah ngaceng deui eta manuk. Aki sadis juga ya. Atuh Aki sarwana laki-laki. Tapi Aki punya kasih sayang. Iya bener tuh. Ini kasih sayangnya udah nggak ada ya Ki? Iya, apanya Udah lagi mati hatinya. Udah mati, mata burem, hati buta. Kumaha eta? Nggak bisa aja. Buta hati buta mata. Mau apa lagi? Jadi kamu tidak sesak lagi dadamu jika ini sudah dilepaskan. Kesesakan dadamu itu ini adalah kau menyimpan permasalahan dalam hidup. Hidup itu memang penuh dengan masalah, tapi masalah jangan disimpan, Jangan dipiara. Buang. buang. Harus dibuang, Mbak. Iya, buang saja. Mbak mau nanya apa lagi? Ke Aki. Ntar jadi sakitan mulu jadinya. Tapi nanti kalau dibuang sehat ya, Ki? Oh, gitu. Sehat. Cantik kan dia, Ki? Nanti. Cari yang baru. Hayang deui teu. Yang D itu apa? Mau lagi? Oh, kamu ditanya mau lagi nggak? Mau katanya, Ki. Itu udah dibagusin giginya cantik. Gelis maneh teh masih muda. Iya. Sebanyak mikirin itu ya. Selama susumu tidak ngampleh berarti kamu bisa. Ki. Kan bisa dioperasi, Ki. Namun sisieuna. Seserian wah. Salah. Tapi Aki porno ngomongnya. Oh, atuh hampurannya. Selama masih muda, kuat, kawin lagi. Nikah lagi, kalau manusia bilang nikah lagi. Iya. Biar nggak kedinginan kalau malam. Oh, gitu. Ayo nu selimutan teh ya. Apa mau nanya apa lagi? Jauh juga Aki nih ya dari Citengkor ya. Jauh. Itu Citengkor indah sekali tapi jauh sekali mau ke sana. Ayo atuh ke ditu deui. Iya. Aki pindah Aki kemari dibawa aja. mana sana? Kan dia di batu besar itu. Pindah kemari aja. Dibawa mana? Abdi teh di Ada air terjun. Iya. Curug ceret itu. Di curug ceret, Ki. Air terjun. Ati curug ceret eta teh lambang lalaki kieu ye. Iya ya. Punya ikan masnya ya. Tapi kadang sering di batunya Mak Jujun gitu ya, Ki. Kuasa saya di sana. Lembah Citengkor. Weh. Indah sekali. Indah memang. Sangat damai. Indah dan damai ya. Nanti bersama dia tunjukkan. Ada ya curugnya, air terjunnya. Ada. Dekat rumah Mbak Siti. Kasih oleh-oleh dong Ki.
Pasti tenang. Peralahannya apa sih? Udah minta tolong Saya aja. ucap kata, saya tidak pernah berjanji kepada manusia. Jika kau datang, aku akan berikan tanda penghormatan terhadapmu karena kau sudah berani datang ke wilayahku. Dan aku pun sampai ke tempat ini. Ini kunjungan balasan nih ceritanya. Jadi kita sama satu sama. Aki siapa sih namanya Ki? Saya sendiri. Iya. Kalau Panglima Langit bersama teman-teman. Sama tim. Iya, Manggilnya Aki siapa? Aki saja. Aki saja. Kalau perwujudannya ganteng ya Ki? Iya. Kayak apa Ki? Lagi ini pakai ini dia ikat kepala putih. Oh kayak Panglima gitu. Terus pantesan Panglima jadi Saya. pengen Tapi tuh. dia Saya panjang. berarti putih memang. Oh pantesan. Celana Tumben saya kita pakai baju putih. Kayak pendekar, kayak Wiro Sableng. Kayak berasa tapi putih. Kayak Wiro Sableng kan. Kayak ini, Pantesan mintanya Rambutnya baju. pun sama. rambutnya panjang. Sama Iya. kayak Ismi gini panjang. Iya, rambutnya panjang. Kucingnya pun sama. Oh gitu. Iya teh AWW lain. Iya. Tapi dia bisa cowok bisa cewek. Kayak Pendekar, masuk ya. badan dia mah. Badannya menampung semuanya Ki. Star City. Oh dari situ tahun. Beruntung kau. Teman-temanmu sudah membicarakanmu di kampungmu. Dia di sini gitu. Gimana ngomongnya teman-temannya? Mbak Darsiti ada di mata langit gitu. Ada di base camp Mata Langit. Oh gitu. Ini sudah Takdir. takdirmu, kebahagiaanmu berawal di sini. Amin ya Allah. Kau ingat, setiap perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Sabar. Ya, dia cukup sabar selama ini ya Ki. Ini semua demi anak-anakmu. Ya. Neng gelis, ibu gelis, jeung bapak ya pasti akan membantu setiap kesulitanmu. Tapi kau juga harus membantu semua pekerjaan di sini, selesaikan dengan baik. Jangan takut dengan masa depan anak-anakmu. Jika kau mengabdi dengan baik, mereka pun akan memberikan yang terbaik untukmu. Amin. Makasih ya Ki. Kamu nanya apa lagi? Ki ketawa mulu sih Ki. Bingung dia. Apa Ki? Ya memang akan tiba waktunya saya hadir. Iya. Tahu tidak Nenek Gayot siapa? Nenek Gayot siapa sih Ki? Wanita yang kutolak. Siap bener Ki. Serius Ki? Maka itu dia dendam terhadap laki-laki. Kenapa Aki nolak dia? Emang kurang cantik? Cantik, cantik itu malah petaka untukku. Lebih baik berparas manis tapi berperilaku cantik. Boleh juga tuh bahasanya. Terus gara-gara ditolak Aki dia sakit hati. Banyak wanita cantik yang menjadi pengkhianat. Oh gitu Ki. Ya, banyak wanita cantik yang menjual dirinya. Banyak wanita cantik yang menjadi malapetaka. Jadi sebaiknya wanita itu harus berperilaku cantik, berperilaku baik, tutur kata, bahasanya juga harus baik. Nggak boleh kasar. Ya, Harus santun ya Ki. benar sekali. Terus apa yang dilakukan Nenek Gayot setelah ditolak Aki? Dendam kesumat. Terus Aki dikerjain juga sama dia? Oh ya bisa. Berani dia dengan. Oh nggak berani ya. Tapi dia akhirnya dendamnya ke manusia Ki. Ya, Kalau ada manusia yang dendam dia maka itu Dibantu dia sama dia. hanya berani bersembunyi di dalam guanya. Jadi kalau makhluk gaib tuh gitu ya Panglima ya. Jadi jiwanya dia tuh bisa Ya, nyusup dia ke kan jiwa memang yang khusus, sama dengan misalnya kayak manusia. Nenek Gayot memang khusus menggoda, memelet laki-laki suami orang.
karena dendam tadi kan. Jadi dia melakukan itu terus seumur hidupnya. Di sana wilayahku itu masih banyak Banget itu di sana. banyak Banyak ilmu hitam. Semua ilmu. Ilmu hitam ada, ilmu putih juga ada ya Ki. Semua ilmu. kami siap saji. Iya, siap saji. Banyak menunya. Tapi Tinggal kalau milih. Satu permintaan. Kalian lupa dengan kata-kata itu. Kan kalian sendiri yang menciptakan. Iya. Dengan satu permintaan kami akan memberikan Mengabulkan apa apapun. yang kalian inginkan. Tapi ada tapinya. Simpan itu untuk dipelajari. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas gitu ya. Ada ubi, Ada talas. ada talas. Iya. Tidak juga. Iyalah, ada take and give lah Ki. Makhluk seperti Aki itu yang mau bantu orang jahat kan pasti dapat bayaran. Tidak juga. Emang ada yang nggak dibayar? Ada. Waktu dia ke tempatku tidak dibayar. Bantu Mbak Cucu nggak dibayar. Tidak semua seperti itu. Kan ada ini, ada apa unsur sosialnya itu Ki, kemanusiaan. Ya, itu dia. Tidak semuanya. Begitu saja saya harus kembali sebelum Matahari terbenam. ya benar. Ya sudah kalau gitu, terima kasih Ki. Terima kasih Sampai Terima kasih Ki. membuka lebar-lebar Iya. pintu untukku. Tapi kita belum menjamu apa-apa. Sudah, kau tidak tahu sah. Oh gitu. Hidangan yang sangat manis untuk dipandang. Kemuning maksudnya. Sangat menyedapkan. Kirain pengen dibikinin kopi hitam. Tidak, cukup memandangnya sudah membuat hilang dahagaku. Wow. Memang cantik banget ya kemuning. Kayak apa cantiknya sih Ki? Dia tidak cantik, tapi dia anggun mempesona, Oh, menembus ruang-ruang Wow. dalam perwujudanku. bahasanya. Yang ringan menjadi berat, Yang berat menjadi ringan. hingga aku tidak bisa bergerak, Waduh. melayang mengikuti angin di udara, menembus. Puitis banget sih. Cinta itu buta. Goblok. Ada miripnya sama saya nggak sih kemuning Ki? Hanya kulit saja yang berbeda. Wajahnya mirip. Ya, hampir mirip, tapi dia berambut lebih ikal dan panjang sekali. Kulitnya. Kulitnya itu dia berwarna coklat bercahaya. Oh ya. Oh, kemuning. Jadi Aki menghayal. Cinta itu buta. Sadar. Sadar Ki, sadar. Sadar. Saya aturkan terima kasih. Iya, sama-sama Ki ya. Sampai ketemu Ki. Saya tunggu kedatanganmu. Datanglah kembali ke lembah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga ada kesempatan lagi ke sana. Ya, siap. Makasih, Saya akan tunggu kedatangan kalian. Panglima Langit bersama teman-temannya. Iya. Sudah, Darsiti. Iya. Tebas burungnya. Cari burung-burung yang lain. Iya. Pecahkan kantong telurnya. Sadis. Itu hanya kiasan ya Ki ya. Karena dia bukan laki-laki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya buka tatap kemarin. Allah.
Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil. Innal batila Allah Allah Allah. Yunana wa mila. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Subhanallah subhanallah. Subhanallah. Fangkara bu'nimatin. Fangkara. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Balik. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillah. Wa may yattaqillah. Inna Allah. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi, terapi, dan juga mandi air doa. Mbak Siti, apa kesan-kesan yang dilihat saat mediumisasi tadi? Gak nyangka juga gitu, ada orang seperti itu, saya gitu. Walaupun sebelumnya masih antara hitam dan putih ya, apa iya apa enggak, kayaknya nggak mungkin, tapi tadi terbongkar ya. Iya terbongkar, iya. Terus Mbak ini nggak merasa pengen balas? Enggak. Saya enggak. Iya benar. Enggak pernah. Enggak ada pengen balas gitu, enggak. Yang penting Mbak sudah tahu, dan tadi ada nasihat yang baik dari kakek bahwa Mbak tuh harus memperbaiki cinta ke diri sendiri, sayangin diri, dan pikirin anak, itu yang lebih penting gitu. Nggak usah mikir siapa yang jahat sama Mbak gitu ya. Terus waktu di terapi tadi gimana rasanya? Sakit banget. Waktu di terapi lada sakit, tapi waktu mandi air doa? Enggak, kayak direndam di lautan. Sesak napas? Iya, susah napas. Suruh baca Anas nyampe nggak tadi? Iya, nggak nyampe sih, tapi ya dipaksain harus sampai gitu ya. Iya. Ya oke. Panglima, mungkin bisa disampaikan apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Mbak Siti? Ya, hidup ini perjuangan, kita jangan pernah berhenti, terus berjuang, berusaha, berdoa, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, perbanyak belajar ilmu agama, hafal ayat-ayat Al-Quran, amalkan dengan baik, yakini, agar kita terhindar dari segala macam bentuk santet, sihir, kezoliman jin dan setan kepada kita. Jadi artinya yakinkan diri kita dalam memutuskan sebuah permasalahan, cari solusinya, jangan berlarut-larut, karena kalau kita larut dalam masalah yang tidak terselesaikan itu membuat hati kita semakin dibilang ruwet, pikiran kita semakin kacau, yang sehingga mengakibatkan kita bisa menjadi stres. Jadi permasalahan harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Ambil keputusan, ambil sikap apapun keputusan itu demi kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, yakin dan lakukanlah. Insya Allah pasti Tuhan membuka jalan, Tuhan akan memberikan rezeki, dan Tuhan akan memperbaiki lagi hidup kita atas usaha, upaya, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu aja sih.
Ya, tapi ada satu lagi Bang Lima yang saya masih penasaran. Kok bisa ya tadi ada sosok jin yang mengaku bernama Aki yang tahu bahwa kita pernah datang ke Citengkor? Karena memang itu daerah tempat tinggalnya Mbak Siti, itu daerah Naringgul. Ya, dia kan memang termasuk penguasa di situ dan Mbak Siti ini salah satu warganya. Dan mungkin waktu kita pergi ke Citengkor waktu itu ke rumah Mbak Jujun, dia melihat kita gitu. Jadi dia mewakili sosok goib yang di sana untuk menyampaikan pesan yang baik kepada Mbak Siti agar Mbak Siti bisa terbuka pikirannya langkah apa ke depan yang harus Mbak Siti ambil. Dan itu sekaligus menjadi jawaban ya dari pertanyaan netizen, kan banyak yang bilang datang lagi dong ke Mbak Jujun, gimana kondisinya sekarang gitu. Tadi si Aki ngasih tahu kalau alhamdulillah sekarang sudah aman gitu. Senang juga aku dengarnya gitu, alhamdulillah. Ya Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah mendukung dan selalu mendoakan channel ini, dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.